Konflik antara Palestina dan Israel bukan hanya tentang perang dan roket. Ini adalah konflik yang mengakar dalam sejarah, politik, agama, dan identitas. Ribuan orang telah kehilangan nyawa, jutaan hidup dalam pengungsian. Tapi dari mana semua ini bermula? Siapa yang memicu, dan mengapa dunia seperti membiarkannya terus berlangsung? Di video ini, kita akan membedah sejarah panjang konflik ini secara mendalam, netral, berimbang, dan penuh data. Kita mulai dari akhir abad ke-19. Ketika gagasan tentang negara Yahudi pertama kali muncul. Tahun 1897, seorang jurnalis Yahudi asal Austria bernama Theodor Herzl menyelenggarakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Dalam kongres itu dirumuskan tujuan untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, wilayah yang mereka yakini sebagai tanah leluhur mereka. Namun, pada saat itu, Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman dan dihuni oleh sekitar 90% Muslim Arab, sisanya Kristen dan Yahudi. Kota-kota seperti Yerusalem, Jaffa, Hebron, dan Haifa merupakan kota multikultural, di mana komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Zionisme dipandang asing bahkan oleh sebagian komunitas Yahudi lokal karena mereka telah berintegrasi dalam masyarakat Arab Palestina. Namun, gelombang antisemitisme di Eropa Timur dan pogrom di Kekaisaran Rusia membuat ribuan Yahudi melarikan diri ke Palestina. Mereka mulai membeli tanah, sering dari tuan tanah kaya yang tinggal di luar negeri, dan mendirikan komunitas eksklusif. Ketegangan mulai muncul. Penduduk Arab Palestina merasa khawatir akan kehilangan tanah, identitas, dan kendali atas wilayah mereka sendiri. Konflik sosial mulai muncul bukan antara negara, tetapi antara komunitas yang merasa hak tinggalnya mulai terancam. Perang Dunia I mengubah peta kekuasaan global. Kekaisaran Ottoman kalah perang dan kehilangan wilayah-wilayahnya, termasuk Palestina. Inggris mengambil alih kekuasaan atas wilayah tersebut melalui sistem mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, tokoh komunitas Yahudi Inggris yang menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk pembentukan Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Ironisnya, Inggris sebelumnya telah berjanji kepada bangsa Arab melalui surat menyurat McMahon Hussein bahwa mereka akan mendukung kemerdekaan Arab jika membantu melawan Ottoman. Palestina menjadi korban janji ganda ini. Antara 1920 hingga 1939 terjadi 3 gelombang besar imigrasi Yahudi. Konflik meningkat, kerusuhan Yerusalem 1920, pembantaian Hebron 1929, dan revolusi Arab 1936 sampai 1939 yang menewaskan ribuan orang Arab dan Yahudi. Inggris mencoba menenangkan situasi lewat pembatasan imigrasi Yahudi, tapi justru ditentang oleh gerakan Zionis. Pada akhir 1930, Nazi mulai berkuasa di Eropa. Holocaust membuat dunia internasional bersimpati pada penderitaan Yahudi. Ribuan orang Yahudi berusaha melarikan diri ke Palestina, sering secara ilegal. Ketegangan pun semakin memuncak. Karena tak sanggup lagi mengelola konflik, Inggris menyerahkan mandat Palestina kepada PBB. Tahun 1947,
PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yerusalem akan menjadi kota internasional. Wilayah yang dialokasikan untuk negara Yahudi mencakup 56%, meskipun populasi Yahudi hanya sekitar 30% dari total penduduk. Rencana ini disambut oleh komunitas Yahudi, tetapi ditolak oleh komunitas Arab Palestina dan negara-negara Arab. Tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerang Israel. Dalam Perang Arab-Israel 1948, Israel berhasil memperluas wilayahnya hingga 78% dari tanah Palestina. Sekitar 700.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari kampung halaman mereka. Peristiwa ini disebut Nakba, bencana nasional bagi rakyat Palestina. Setelah Perang 1948, tidak ada negara Palestina yang terbentuk. Tepi barat dianeksasi Yordania, Gaza dikuasai Mesir. Pengungsi Palestina tinggal di kamp-kamp di Lebanon, Yordania, dan Suriah, sebagian besar tanpa kewarganegaraan. Tahun 1964, dibentuk Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang bertujuan membentuk negara Palestina lewat perlawanan bersenjata. PLO menganggap Israel sebagai penjajah. Tahun 1967, Israel meluncurkan serangan preemptif yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Dalam waktu singkat, Israel menguasai tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza, Sinai, dan dataran tinggi Golan. Dunia Arab terkejut. Resolusi PBB 242 dikeluarkan, menyerukan Israel mundur dari wilayah yang didudukinya. Tapi hingga kini, banyak dari wilayah itu masih dikuasai Israel. Konflik bersenjata terus berlanjut. Perang Yom Kippur 1973, Perang Saudara di Lebanon 1975 sampai 1990, dan invasi Israel ke Lebanon tahun 1982 yang memaksa PLO keluar dari Beirut. Tahun 1987, rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat memulai intifada pertama, pemberontakan melawan pendudukan Israel. Citra global berubah. Dunia mulai melihat realitas hidup rakyat Palestina. Tahun 1993, proses perdamaian dimulai melalui kesepakatan Oslo. Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Palestina diberi otonomi terbatas melalui pembentukan Otoritas Palestina. Namun, perjanjian ini gagal menyentuh isu-isu utama, status Yerusalem, nasib pengungsi, permukiman Israel, dan perbatasan final. Tahun 1995, PM Israel Yitzhak Rabin dibunuh oleh ekstremis Yahudi karena menandatangani perjanjian tersebut. Proses damai pun stagnan. Tahun 2000, Intifada kedua meledak. Kali ini lebih berdarah, serangan bunuh diri dan pemboman besar menghancurkan harapan akan perdamaian. Tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza, tapi tetap memblokade wilayah tersebut melalui darat, laut, dan udara. Gaza menjadi terisolasi. Tahun 2006, dalam pemilu demokratis, Hamas memenangkan suara mayoritas rakyat Palestina. Dunia Barat menolak hasil ini dan memutuskan bantuan. Tahun 2007, Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah dalam konflik bersenjata.
Sejak itu, Israel dan Mesir menerapkan blokade ketat terhadap Gaza. Warga Gaza hanya mendapat beberapa jam listrik per hari, air bersih terbatas, dan fasilitas medis sangat minim. Israel menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Sebaliknya, Hamas meluncurkan roket ke wilayah Israel. Israel merespons dengan serangan udara besar-besaran ke wilayah padat penduduk. Perang besar terjadi pada 2008, 2012, 2014, 2021, dan 2023. Ribuan orang, termasuk anak-anak, menjadi korban. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid ikut hancur. Laporan PBB dan organisasi HAM internasional menyebut blokade dan pembangunan permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, tak ada sanksi besar terhadap Israel karena dukungan kuat dari Amerika Serikat. Pertama, soal tanah. Israel terus memperluas permukiman ilegal di tepi barat, yang membuat mustahilnya terbentuk negara Palestina yang berdaulat. Kedua, soal Yerusalem. Kota ini diklaim sebagai ibu kota oleh dua bangsa dan menjadi pusat tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Titik api seperti Masjid Al-Aqsa dan tembok ratapan selalu menjadi sumber konflik. Ketiga, kekuasaan global. Dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik dari Amerika Serikat ke Israel menjadi penghalang utama diplomasi yang setara. Veto ALS di Dewan Keamanan PBB menggagalkan banyak resolusi. Konflik Palestina-Israel bukan tentang siapa yang lebih suci atau lebih pantas, tapi tentang sejarah panjang ketidakadilan, pendudukan, dan hilangnya hak hidup. Tidak semua Yahudi mendukung kebijakan pemerintah Israel. Tidak semua Muslim mendukung kekerasan. Tapi selama keadilan tidak ditegakkan, perdamaian hanya akan jadi ilusi. Solusi dua negara? Mungkin. Tapi butuh keberanian dunia untuk mengakhiri pendudukan dan mengakui hak hidup yang setara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup peduli untuk bersuara? Atau terlalu nyaman untuk diam?